Ini adalah ujian unik di mana mencontek bisa dilakukan hanya dengan mengikuti kode dari jam dinding. Ujian sudah berjalan tetapi beberapa murid kaya yang malah sama sekali tidak tergesa menjawab soal. Malahan mereka terus melirik jam lalu memperhatikan gerakan tangan si jenius. Dan hanya butuh 1 jam bagi si jenius untuk menyelesaikan semua soal. Memasuki jam kedua, sinyal contekan dimulai. Jarum detik pertama menunjuk ke soal pertama, ia mengangkat tangan kanan, jawabannya A. Soal berikutnya, jarum menunjuk angka 4, ia menyentuh rambut, jawabannya D. Lalu jarum bergeser ke angka 3, ia menyilangkan tangan, jawabannya C. Para murid malas dengan cepat menyalin jawaban itu. Bagi mereka, nilai bagus bisa dibeli. Dan bagi si jenius, mereka adalah ladang uangnya. Setiap contekan yang diberikan, mereka harus membayar kepadanya. Namun saat ia baru saja menyerahkan kertas, guru pengawas merasa ada yang aneh. Ia berjalan mendekat membuat para murid gemetar. Si jenius pun ikut cemas. Tapi bukannya menghampiri murid kaya, guru justru berhenti di depan si gemuk. Si gemuk sebenarnya tidak ikut mencontek. Tetapi ketika diminta mengeluarkan isi saku, jatuhlah secari kertas berisi jawaban. Guru pun menekannya untuk mengaku, namun ia diam 1000 bahasa. Si jenius terkejut dari mana asalnya contekan itu. Guru lalu memanggil murid pintar lain. Karena hanya ada 2 orang yang bisa menjawab sempurna, si jenius dan dia. Maka kecurigaan pun jatuh pada murid pintar itu. Namun tanpa bukti, sang guru pun melepaskannya. Murid pintar percaya pada si jenius. Ia tahu orang yang rela menyerahkan beasiswa demi dirinya tak mungkin berkhianat. Ia lalu mengajukan teori, mungkin soal ujian sudah dicuri lebih dulu. Kecurigaan jatuh pada sahabat dekatnya, gadis itu. Kemarin ia terlihat berbicara dengan si gemuk. Kemudian ia menggambar denah duduk, walau jauh di tengah ada anggota klub teater dan ketua klub. Mereka semua bagian dari klub sangat mungkin bekerja sama. Mungkin gadis itu memberi jawaban lewat anggota klub, diteruskan ke ketua klub, lalu sampai ke si gemuk. Logika ini membuat si jenius ragu pada sahabatnya. Saat ditanya, gadis itu menangis, bahkan mencubit pahanya sendiri agar terlihat meyakinkan. Ia membantah keras hingga si jenius merasa bersalah dan meminta maaf. Tanpa sadar, itu hanya sandiwara. Kenyataannya, memang dialah pengkhianatnya. Selama di klub teater, ia selalu tersisih hanya jadi pemeran pendukung. Ia menginginkan peran utama, lalu menyuap siswa lain melalui si kacamata agar peran itu diberikan kepadanya. Namun rencananya berantakan. Anggota klub teater justru menyerahkan contekan ke ketua klub yang menjanjikan sesuatu lebih besar. Semuanya jadi bumerang. Tibalah pengumuman peran baru di klub teater. Gadis itu terkejut, ia tidak mendapat peran utama. Marah, ia menuntut janjinya. Namun jawaban dingin terdengar. Aku memang berjanji, tapi aku menyerahkan contekan ke ketua klub. Sebagai gantinya, dia menjanjikan peran utama di seluruh sekolah untukku. Pada akhirnya, gadis itu dikhianati balik. Gadis itu menusuk sahabatnya mengkhianati teman sekelasnya, bahkan mempermainkan si kacamata. Namun ketika semua terbongkar, ia tidak mendapat apa-apa. Di bawah cahaya lampu yang redup, ia hanya duduk sendirian. Kali ini memang jadi pemeran utama, tapi hanya dalam sebuah kisah yang tragis.